Shalom, selamat pagi sahabat GSCC yang diberkati Tuhan. Anugerahnya melimpah dalam kehidupan kita. Tuhan berjalan bersama dengan kita, baik pada waktu pagi, siang, dan malam. Ia adalah tiang awan dan tiang api yang tidak pernah berhenti untuk menuntun langkah kehidupan kita. Mari kita mengandalkan Tuhan pagi hari ini, kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur luar biasa Engkau dalam kehidupan kami. Engkau memberikan semangat bagi yang letih lesu dan tidak berdaya. Dan Engkau memberikan kekuatan baru saat kami mengangkat tangan kami. Tuhan, Engkau turun tangan. Semangat yang baru, sukacita yang baru Engkau limpahkan bagi setiap orang yang berharap dan berlindung kepadanya. Kekuatan baru menjadi bagian kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berjalan di depan kami tidak mau melangkah sendiri, kami mau mengandalkan Engkau Tuhan. Dengan darah-Mu yang kudus kami rindu masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu. Kami bersyukur, haleluya, amin. Mari saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Dia baik bahwasanya tuh selama-lamanya, kasih setia Tuhan. Bapa Engkau Tuhan yang berjalan bersama kami, Kau tiada meninggalkan. Hadirat-Mu memenuhi kami. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, Kau besertaku. Sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. Yes, haleluya. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, Kau berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Yes, kami dapat merasakan hadirat-Mu nyata dalam kami Tuhan. Kekuatan-Mu selalu melingkupi hidup kami yang tak menentu ini. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, Kau besertaku. Sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. Tuhan yang bersama, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama, berjalan bersama, berjalan bersama. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Oh Tuhan yang bersama kami, Kau berjalan bersama
Engkau bersama kami. Haleluya. Biarlah urapan-Mu Tuhan turun bagi setiap hati yang berharap kepadamu Tuhan. Hati yang haus dan lapar akan Kau. Kami tak akan Kau tinggalkan. Kau berjalan di depan kami bagai tiang awan, tiang api. Di siang dan malam Engkau berdiri menjadi penolong Tuhan yang bersama kami selalu. Kau berjalan bersama kami selalu. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami. Kau berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang megang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tangan-Mu yang megang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Janji-Mu Kau tak pernah tinggalkan. Kau yang bersama kami. Haleluya. Tangan-Mu yang pegang hidupku dalam tangan-Mu Tuhan. Yes Lord. Haleluya. Haleluya. Betapa kami dikuatkan oleh hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau selama ini kami merasa letih, kami merasa lemah, kami merasa berjalan sendiri. Hari ini Tuhan mengingatkan bahwa Engkau tidak pernah berjalan sendiri. Mungkin engkau merasa suamimu tidak mengerti engkau. Mungkin engkau merasa bahwa pendetamu tidak mengerti engkau. Mungkin engkau merasa bahwa di pekerjaanmu engkau selalu mendapat beban. Mungkin engkau merasa ketika engkau mengurus anak-anak, engkau telah disusahkan. Engkau merasa tertekan dengan begitu banyak beban berat. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan dengan sungguh kuat di dalam hati saya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu bersama dengan kita. Bahkan Dia mengikatkan dirinya dengan sumpah. Haleluya. Hari ini kami boleh mendapatkan kelegaan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih sungguh Engkau Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami. Engkau yang berjalan bersama dengan kami dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan. Walking with Jesus is the most beautiful way we ever had. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. We long for you Lord. You bless us Lord. Thank you. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, hari yang diberkati Tuhan. Kami mengalami kekuatan baru bersama dengan Yesus lakukan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Bapa, urapan-Mu Tuhan turun pada kami hari ini. Seberapapun umat-Mu yang mendengarkan Engkau Tuhan, urapan Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Yesus. Segala roh-roh yang tidak senang untuk jalannya ibadah ini yang mengganggu konsentrasi kami, yang meluputkan cara pandang kami dari fokus pada Yesus. Kami sepakat, kami tolak halau dalam nama Yesus dan kami terima berkat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga dalam nama Yesus. Kami mau merenungkan firman. Haleluya. Amin. Salam anugerah saudaraku. Saya merasakan sukacita dan kekuatan yang luar biasa pada pagi hari ini, mengingat bahwa Tuhan berjalan bersama dengan kita. Tidak ada satupun lawan yang dapat mengalahkan kita. Jikalau kita ada di pihak Tuhan, siapakah yang menjadi lawan kita? Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ingat bahwa Tuhan telah mengikatkan dirinya dengan sumpah untuk berjalan
dengan kita. Yang mana dia tidak bisa menyangkal dirinya bahwa dia mengasihi kita. Dengan lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji-janji Tuhan, supaya yakin akan kepastian keputusan Tuhan, Allah telah mengikatkan dirinya dengan sumpah. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan dalam Tuhan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Jaminan yang Tuhan berikan adalah dirinya sendiri. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita adalah Tuhan yang mengikatkan dirinya dengan perjanjian dan sumpah. Kalau saudara punya kendaraan, ada istilah asuransi, all risk. Semua resiko apapun dia tanggung. Ya. Jadi kalau saudara menghantam, kendaraan saudara menghantam sesuatu dan kemudian rusak, saudara bisa klaim ke asuransi yang berkomitmen dengan saudara, lalu saudara akan mendapatkan penggantian. Kenapa dia menggantinya? Karena dia sudah menjamin kerusakan dari bodi mobil yang saudara miliki. Tapi kalau saudara tidak mengikatkan diri dengan satu perjanjian asuransi dengan perusahaan tersebut, saudara nggak bisa klaim apa-apa. Jadi kalau ada kerusakan di kendaraan saudara, itu harus bikin sendiri dan keluar uang sendiri. Saudara, Yesus adalah jaminan dan Roh Kudus itu adalah jaminan sampai kita memperoleh keseluruhan daripada Tuhan. Dia menjamin kita untuk kita diselamatkan. Dan apapun pergerakan kehidupan kita selalu bisa klaim janji Tuhan. Kita selalu bisa klaim, Tuhan bukankah seperti ini? Lalu kita akan menerima janji Tuhan. Saudara, yang mana Tuhan telah mengikatkan dirinya dengan sumpah, dia katakan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara berdoa dan minta pertolongan daripada Tuhan, sesungguhnya itu bukan sebuah permintaan, tetapi itu adalah hak kita, orang-orang yang dijamin oleh Tuhan. Amin. Sekali lagi saudara, sebagai anak Tuhan, kalau saudara berdoa dan meminta sesuatu kepada Tuhan, itu bukan sekedar permintaan doa. Tapi saudara sedang mengklaim insurance, jaminan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan saudara berhak menerima klaim tersebut. Sebagaimana saudara di asuransi saja saudara berhak mengklaim. Saya pernah kendaraan saya diasuransikan. Dan setiap kali ada rusak sedikit, saya pergi ke asuransi. Saya diizinkan pergi ke bengkel untuk memperbaiki kendaraan saya. Setiap kali ada kerusakan, saya pergi ke sana. Saya klaim itu asuransi. Dan saya mendapatkannya. Hasilnya apa saudara? Saya puas. Mobil saya diperbaiki dengan sedikit aturan harus berbuat ini dan itu. Dan saya mendapatkan hak-hak saya dijamin oleh asuransi. Demikian pula saudaraku kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau ada sehelai rambutmu jatuh, Tuhan tahu dan engkau bisa mengklaim kepada Tuhan, Bapa dalam nama Yesus, bukankah engkau berjanji untuk memberikan pertolongan keselamatan bagiku? Mazmur 91, Tuhan akan melindungi engkau. Amin. Saudaraku yang diberkati, bahkan Ibrani 13 ayat 5 katakan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Engkau pegang janji Tuhan itu karena engkau berhak untuk menerimanya. Sebab di dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, setiap orang yang percaya diberinya kuasa untuk menjadi anak Allah. Kuasa untuk mengklaim hak daripada Tuhan, untuk menerima janji-janji firman Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, adalah sangat bijaksana kalau kita mengklaim janji Tuhan. Jangan menjadi seperti orang yang bodoh. Ketika dia tahu sebenarnya mobilnya diasuransikan, begitu dia kecelakaan, dia nggak pergi ke perusahaan asuransi, dia perbaiki sendiri. Dia perbaiki sendiri, dia keluar uang sendiri, dia ngomel sendiri, komplain sendiri, kenapa nggak seperti yang dia mau. Kemudian dia keluar tenaga sendiri. Dengan kekuatannya, dia memperbaiki kendaraannya rusak. Saudara, kalau kondisi
rusak, penuh dengan masalah, penuh dengan belenggu, engkau bisa mengklaim janji Tuhan. Katakan, Tuhan, aku adalah bodi manusia yang rusak, jiwaku rusak, hatiku rusak. Aku mau klaim janji firman Tuhan bahwa engkau Tuhan adalah pribadi yang mengikatkan diri dengan sumpah untuk memperbaiki tubuh, jiwa, dan roh yang rusak. Saudara akan menerima. Tapi klaim ini hanya bisa melalui satu nama. Hanya nama yang tercatat di buku kitab kehidupan. Yang olehnya sudah diselamatkan oleh darah Yesus Kristus. Saudara, luar biasa ya. Kalau kita datang ternyata nama kita sudah tercatat di kitab kehidupan. Dan perusahaan asuransi surga akan mengecek, oh Priscilla Lucy Ambarukmi. Oh ya betul, namanya ada. 017078. Oh dia ada namanya tercatat di sini. Oke, cut, malaikat, anak ini berhak menerima claim insurance. Luar biasa, saudaraku yang diberkati. Hari ini pesan Tuhan yang berkata, engkau berhak menerima janji-janji Allah. Selama namamu tercatat di kitab kehidupan, selama namamu tercatat sebagai anak kerajaan, selama itu ketika engkau mengklaim janji asuransi yang daripada Tuhan, engkau diberikan Roh Kudus bagimu. Efesus katakan, Roh Kudus adalah jaminan sampai engkau beroleh segala sesuatu yang dijanjikan Tuhan, itu keselamatan yang penuh di dalam Kristus Yesus. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan lupa pegang firman. Sebab dia adalah ya dan amin bagi setiap orang yang datang. Saudara akan menerima pada saat saudara mengklaim hak-hak saudara. Tapi saudara tidak akan menerima apa-apa pada saat saudara tidak mengklaim apa-apa. Itu sebabnya ada doa, ada kuasa di dalam doa. Orang-orang yang mengklaim hak-haknya di dalam perjanjian, ikatan perjanjian dengan Tuhan. Saudara yang sama katakan, the message today is, engkau adalah anak perjanjian selama engkau mengikatkan dirimu dengan darah Yesus Kristus Tuhan. Engkau adalah anak perjanjian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang dicangkokkan sebagai anak-anak perjanjian, anak Abraham. Amin, saudara. Ketika engkau adalah anak perjanjian, katakan, dalam nama Yesus, aku berhak menerima janji-janji pemeliharaan. Amin. Saudaraku yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, di kitab Amos ada satu hal yang bangsa Israel mendapatkan teguran daripada Tuhan. Namun ada satu kebenaran yang saya tarik dari Amos 3 dan Amos 5, saudaraku, bahwa Tuhan mengikatkan dirinya dengan sumpah kepada anak-anak Allah kepada anak-anak Abraham, Ishak dan Yakub sebagai bangsa Israel, keturunan yang kepadanya Tuhan mengikatkan dirinya dengan sumpah. Hanya saja ketika mereka keluar dari rancangan Tuhan, mereka kehilangan kuasa perjanjian tersebut. Itu sebabnya Tuhan selalu mengingatkan, kembali kepada perjanjian. Bukankah engkau adalah anak-anak Abraham yang mengikatkan diri dengan sumpah dengan aku? Harusnya engkau memperoleh semua yang dijanjikan Tuhan. Tapi ketika engkau keluar, engkau tidak mendapat apa-apa. Saudara, jangan keluar dari perjanjian dengan Tuhan. Amin. Pagi hari ini kita akan belajar bagaimana berjalan dengan Tuhan. Sebab Tuhan yang sudah mengikatkan dirinya dengan sumpah. Dia yang mengikat perjanjian dengan sumpah kepada Israel. Dan di luar Israel ada bangsa-bangsa lain yang dipersatukan di dalam Kristus Yesus. Saudaraku, Tuhan yang mengikat perjanjian di Ibrani 6 ayat 17 hingga 19 berkata, karena itu untuk lebih meyakinkan mereka, yaitu engkau dan saya, mereka yaitu anak-anak Tuhan yang percaya dalam nama Yesus, mereka, saya dan saudara yang berhak menerima janji itu, akan kepastian keputusannya Allah telah mengikatkan dirinya dengan sumpah. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. Kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah saung yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca dari kitab Amos, di sini saudara, kitab Amos pasal 2 hingga pasal 6, itu ada sabda melawan Moab, sabda melawan Yehuda, sabda melawan Israel, lalu ada sabda tambahan, hai orang Israel dalam Amos 31, hai lembu-lembu Basan di dalam Amos 4, hai kaum Israel dalam Amos 5, juga celakalah hai Israel yang tidak bertobat, kemudian ada pembuangan jauh di seberang Damsyik. Celakalah hai Israel yang tidak bertobat, kehancuran penyerbuan dari utara di dalam Amos 6 ayat 1 dan seterusnya. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus,
Di Amos 3 firman Tuhan berkata seperti ini. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu. Hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir, bunyinya. Hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kamu dengan segala kesalahanmu. Berjalankah dua orang bersama jika mereka belum berjanji? Mengaumkah seekor singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak terjerat terhadapnya? Membingkaskah perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu? Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Sehingga telah mengaum, siapa yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Saudara, ayat firman Tuhan ini berkatakan, dengar firman Tuhan ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai Israel. Tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Begini ceritanya, saudara. Dari Mesir, umat ini dituntun. Tapi jauh sebelum Mesir, ada perjanjian dengan Abraham yang melahirkan bangsa yang dia tuntun ini. Pada waktu dia berjanji dengan Abraham, di sanalah di Kejadian 12 dan seterusnya, Tuhan telah memberi dirinya, mengikatkan diri dengan sumpah, aku akan membuat engkau banyak seperti pasir di laut dan bintang di langit. Hasilnya adalah bangsa Israel. Bangsa Israel ini dituntun keluar dari Mesir. Amin. Jadi ketika sejarah bagaimana Tuhan menuntun Israel, sejak dari dalam kandungan mereka sudah merupakan anak perjanjian daripada Tuhan. Anak perjanjian dengan perjanjian Tuhan Yahweh dengan Abraham. Dan Tuhan setia dengan janjinya, dia pelihara mereka, keluarkan dari Mesir hingga pada hari di mana mereka ada di pembuangan bangsa Asyur dan bangsa Babel. Penyertaan Tuhan dan teguran Tuhan ada di sana. Ayat yang kedua dikatakan, hanya kamu yang kukenal di segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Di sini menyatakan bahwa kesetiaan Tuhan kepada bangsa yang diiringinya sejak bangsa ini lahir di kandungan Bapak Abraham dan Zara, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dialah bangsa yang dikenal Tuhan sebagai bangsa yang mengikatkan perjanjian dengan Tuhan Yahweh. Ayat 3 ini ayat kesukaan saya. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Ini bukan merupakan kalimat pertanyaan, tapi ini merupakan sebuah kalimat yang sarkastik. Bagaimana mungkin selama ini saya berjalan dengan engkau hai Israel kalau dari awal saya tidak berjanji dengan nenek moyangmu? Berjalankah dua orang bersama jika mereka belum berjanji? Tentunya mereka sudah berjalan bersama karena ada perjanjian sebelumnya, saudara. Perjanjian yang kuat di mana Tuhan mengikatkan dirinya dengan sumpah. Inisiatif perjanjian itu dari Tuhan. Di mana Abraham disuruh membuat korban dan Tuhan sendiri yang melalui korban tersebut dengan asap dan api yang daripada Tuhan. Jadi mereka sudah melalui sampai di titik ini. Karena perjanjian Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Amin. Dan saudara, tidakkah seekor singa di hutan akan mengaum apabila tidak mendapat mangsa? Artinya, saudara, tidakkah kalau di dalam satu hubungan itu terjadi sesuatu, maka salah satunya akan mengaum, saudara. Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Ayat yang ketujuh. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Saudara, akibat dari sebuah perjanjian, di dalam satu hubungan, ada suatu kontraktual hubungan yang melahirkan sebuah komitmen. Jika Israel begini, maka Tuhan akan memberikan ini. Jikalau engkau setia, maka engkau akan memberkati. Di dalam sebuah hubungan antara satu pihak dengan satu pihak lainnya, itu ada sebuah hubungan. Dan Tuhan berfirman, bukankah aku selalu menyatakan keputusan lewat hambaku para nabi?
Dia tidak akan melakukan apa-apa tanpa dia kasih tahu dulu kepada para nabi sebagaimana dia menjaga hubungan perjanjiannya dengan bangsa Israel. Singa telah mengaum, siapa yang tidak takut? Tuhan telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Dalam hubungan dengan Tuhan, Tuhan selalu memperingatkan dengan nubuatan dan firman Tuhan kepada para nabi untuk memberi peringatan kepada bangsa yang mengikatkan dirinya dengan Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan adalah Tuhan atas perjanjian. Sebab dialah Tuhan yang mengikatkan dirinya dengan sumpah. Dan pada saat umat yang mengikatkan dirinya dengan sumpah keluar dari persyaratan-persyaratan perjanjian, disitulah Tuhan membuat sebuah keputusan lewat para nabinya. Disampaikannya teguran-tegurannya. Dan ingat, berjalankah dua orang bersama jika mereka belum berjanji? Bukankah Tuhan dengan Israel sudah memiliki perjanjian? Dalam perjanjian itu, kedua belah pihak wajib memenuhi ketentuan-ketentuan perjanjian. Tuhan setia dengan janjinya. Israel tidak setia. Itu sebabnya dia berfirman dan bernubuat. Maka teguran itu dan hukuman itu datang kepada bangsa Israel. Saudara, kita akan belajar tentang perjanjian dengan Tuhan. Sifat perjanjian Allah dengan umatnya. Di dalam Kejadian 26 ayat 3 berkata seperti ini. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepada mula dan kepada keturunan mula akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan dengan Abraham, ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepadamu keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi ini akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Saudara, di dalam suatu perjanjian ada sifat di sana yang kita lihat. Hubungan Allah dengan umatnya digambarkan di sepanjang Alkitab dengan istilah perjanjian. Nah, saudara, kata ini pertama kali muncul dalam Kejadian 6 ayat 18 dan menjangkau hingga di perjanjian baru, di mana Allah membuat perjanjian yang baru dengan umat manusia. Jadi ada Old Testament dan New Testament, di mana ketika perjanjian lama itu dikuatkan dengan Yesus di dalam perjanjian baru. Jadi istilah perjanjian ini terus ada, saudara. Istilah perjanjian ini terus ada, di mana Allah membuat perjanjian yang baru dengan umat manusia dalam Kristus Yesus. Nah, saudara, dari perjanjian Allah yang saya sudah jelaskan tadi dengan Bapak leluhur, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub, ada sifat perjanjian yang kita akan pelajari di sini, saudara. Sifat perjanjian Allah dengan umatnya. Sifat perjanjian Allah dengan umatnya yaitu dia memberikan namanya. Nama Allah yang khusus dipakai dalam perjanjian Allah ada Alkitab adalah Yahweh, atau di dalam terjemahan Alkitab di dalam bahasa kita disebut dengan kata Tuhan, ya. Beberapa ayat di sini saudara boleh buka di dalamnya. Terkandung di dalam nama perjanjian ini ialah bagaimana kasih setia Tuhan, perhatiannya untuk menembus umat manusia, kehadirannya yang setia dengan umatnya, dan kerinduannya untuk bersekutu dengan umatnya dan menjadi Tuhan mereka. Tuhan, the Lord, the Master, ya. Master artinya begini, Tuhan yang own mereka, Tuhan yang memiliki mereka. Jadi nama Allah yang khusus dipakai dalam perjanjian adalah nama yang menyebutkan dirinya sebagai Tuhan yang setia, Tuhan yang mengikatkan dirinya dengan umat yang dia kasihi. Tuhan kita, Tuhan mereka, ya, Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, Tuhan Yakub, saudara. Saudara yang berkati, jadi sifat perjanjian dengan umatnya, dia memberikan namanya sebagai pemilik dari umatnya. Amin. Yang berikutnya sifat perjanjian Allah dengan umatnya, yaitu di dalam perjanjiannya itu ada janji yang mendasar, yaitu aku akan menjadi Allahmu dan Allah turunanmu. Itu di dalam Kejadian 17, janji Tuhan kepada Abraham. Saudara, di atas janji Allah inilah semua janji yang lain itu berdiri, saudara. Dan ini berarti bahwa Tuhan dengan kokoh mengikatkan dirinya dengan umat yang setia. Sekali lagi, dengan umat yang setia untuk menjadi Allah mereka. Dan mereka mendapatkan kasih karunia, perlindungan, kebaikan, dan berkat-berkatnya yang diberikan mereka di dalam kasih. Saudara, janji yang mendasar ini yang menjadi sebuah
dasar ya, sauh yang kuat. Di mana aku menjadi Allahmu dan Allah keturunan. Saudara, diberkatilah kita yang disebut sebagai anak-anak Allah, anak-anak Tuhan. Karena melekat di situ adalah kepemilikan. Seperti contoh, putri saya namanya Queen. Saya disebut sebagai Mommy Queen. I own her. Saya memiliki dia. Dan dia ada di dalam otoritas kepemilikan saya. Artinya saya berkewajiban memelihara putri yang bernama Queen ini. Ya, ketika Allah mengatakan dirinya, aku adalah Allahmu, Allahmu, ayahmu, bapamu, pemilikmu. Umat Tuhan yang diberkati, yang memiliki banyak pergumulan di dalam hidupmu pada pagi hari ini. Say it by yourself. Dengan namamu sendiri. Yesus adalah Tuhanku. Amin. Sebagaimana engkau berkata bahwa aku adalah anak dari Tuhan. Aku adalah anak dari Bapa ini. Nah, kewajiban Tuhan adalah untuk menjawab segala kebutuhan dan permohonan doamu ketika engkau setia. Umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini engkau datang dengan menyebut nama Tuhan. Engkaulah Tuhanku. Engkaulah Rajaku. Engkaulah Bapakku. Dan ketika engkau angkat tangan, engkau berdiri di hadapan Tuhan sebagai anak-anak yang berhak menerima pemeliharaan daripada Tuhan. Luar biasa janji Tuhan. Ketika nama itu melekat dengan diri kita sebagai pemilik kehidupan kita, maka saudara, hidup kita dimiliki oleh Tuhan. Engkau gak usah khawatir, hari ini mungkin anakmu sakit, hari ini mungkin suamimu sakit, hari ini mungkin engkau memiliki banyak persoalan. Tetapi ketika kita tahu bahwa kita dinaungi oleh kepemilikan Tuhan Yesus Kristus, Dia gak akan tinggal diam, saudara. Dia yang memiliki engkau akan memelihara seluruh kehidupanmu. Apapun itu yang engkau butuhkan, termasuk sakit penyakit yang engkau gumulkan di hadapan Tuhan. Kau katakan, Tuhan selamatkan, pulihkan, sembuhkan aku. Itu terjadi ketika engkau mengklaim semua janji-janji Tuhan dalam kehidupanmu. Ada amin? Yang perjanjian yang ketiga adalah sasaran akhir perjanjian Tuhan dengan manusia. Yaitu tujuannya yang baik, positif, luar biasa, itu untuk mendatangkan keselamatan. Not because of Israel, only for Israel, tapi not only for Jewish, Yehuda, tetapi kepada seluruh umat manusia. Tuhan menjanjikan Abraham, di dalam Abraham, semua kaum di muka bumi akan diberkati. Jadi bukan hanya Israel, saudara. Semua kaum di muka bumi ini akan diberkati. Itu sebabnya saudara dan saya masuk di dalam bilangan-bilangan orang yang diberkati oleh karena Allah Abraham. Melalui Israel. Dia salurkan kasih karunia perjanjiannya kepada bangsa Israel supaya mereka dapat menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Perjanjian ini digenapi oleh kedatangan Tuhan Yesus Kristus sebagai penebus. Ketika orang Kristen mulai menyebarkan berita Injil di seluruh dunia. Amin. Yang keempat, sifat perjanjian dari Allah yaitu dalam berbagai aturan perjanjian yang dibuat Allah dengan manusia sepanjang Alkitab, dua prinsip yang berlaku bahwa Tuhan sendiri yang menetapkan janji dan kewajiban perjanjiannya. Dan yang kedua, manusia diharapkan menerima dengan iman dan taat. Jadi dia sudah membuat satu ketetapan dan aturan dan manusia yang menerimanya. Tuhan itu adalah Tuhan yang pencipta alam semesta. Apa yang aturan yang dia sudah buat itu adalah yang terbaik, yang tentu benar dengan segala firman Tuhan yang dia sudah wahyukan di tengah-tengah kehidupan kita. Perjanjiannya adalah perjanjian yang benar. Bahkan kadang jauh sebelumnya Allah sudah memberi garis besar janji-janji tanggung jawab kedua pihak. Akan tetapi tidak pernah manusia dalam situasi tawar-menawar dengan Allah tentang ketentuan perjanjian tersebut. Artinya kita adalah orang-orang yang wajib mengikuti apa yang Tuhan mau. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Lanjut di dalam kitab Amos pasal yang kelima. Firman Tuhan berkata kepada bangsa Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Karena ketetapan-ketetapan Tuhan itu diberikan oleh Tuhan. Dan kita tidak ada perjanjian tawar-menawar dengan Tuhan. Kita harus mengikuti apa yang Tuhan mau. Sebab dia adalah pencipta. Amin. Amin. Seek for me and live. Amin. Seek for me and live. Carilah aku maka kamu akan hidup.
Jadi syarat untuk menikmati janji Tuhan itu cari Tuhan. Saya mengerti kalau hari-hari ini banyak di antara kita yang punya banyak masalah. Masalah dengan hubungan, relationship. Hari ini saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kalau engkau mengalami kesulitan dalam bangun hubungan. Ya, banyak konflik-konflik terjadi antara mertua dengan menantu, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, dengan papanya, dengan mamanya, hubungan pelayan dengan gembalanya. Saudara, tapi carilah Tuhan, saudara. Maka engkau akan hidup. Kita tidak bisa hidup di luar syarat-syarat ketetapan yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Jangan kita cari di Betel. Jangan pergi ke Gilgal. Jangan menyeberang ke Bersheba. Sebab Gilgal pasti masuk dalam pembuangan. Betel akan lenyap. Betel, Gilgal itu adalah tempat-tempat pertemuan di mana hamba-hamba Allah pernah bertemu muka ke muka dengan Tuhan. Kenapa dikatakan jangan pergi ke Betel, jangan pergi ke Gilgal? Saudara, jangan cari tempat. Jangan cari wadah, jangan cari gedung, jangan cari batu-batu, jangan cari monumen, jangan cari location-location yang engkau tahu di sana Tuhan pernah ada di sana. Tapi carilah pribadinya itu sendiri. Tuhan yang mengikatkan perjanjiannya dengan sumpah. Bangsa Israel punya kebiasaan untuk membangun mezbah dari batu-batu dan mempersembahkan korban. Dan ketika mereka kehilangan pengenalan akan Allah, mereka mencari batu-batu tersebut di mana mereka pernah membangun batu-batu monumen untuk menyembah Tuhan. Jadi bangsa Israel ketika mereka mau mencari Tuhan, mereka kembali ke Betel. Mereka mencari ke tempat di mana pernah diberikan persembahan kepada Tuhan. Tuhan bilang, kamu jangan cari saya di tempat di mana orang pernah beribadah di sana. Tapi carilah aku sendiri. Carilah Tuhan sendiri. Saudara, kalau saudara ingin hidupmu dipulihkan, carilah langsung kepada owner of your life. Yaitu carilah Tuhan, maka engkau akan hidup. Karena firman Tuhan berkata, Yohanes 4 ayat 23. Sudah tiba saatnya sekarang bahwa penyembah-penyembah Bapa itu tidak akan menyembah di batu-batu, di persembahan, di korban-korban, tapi menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab itu carilah Tuhan maka engkau akan hidup. Maka ketika engkau hidup, hukum-hukum perjanjian itu akan dihidupkan kembali dan engkau akan menerima hak-hak perjanjian daripada Tuhan. Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Saudara, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Kecemburuan Tuhan semesta alam adalah ketika orang tidak mencari Tuhan, tapi mencari tempat-tempat yang keramat, saudara. Kembali diingatkan tentang hari Tuhan. Kemarin kita sudah belajar tentang hari Tuhan. Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Hari Tuhan yang mendahsyatkan itu adalah berkat bagi orang yang takut akan Tuhan. Tapi hari Tuhan yang mendahsyatkan itu adalah celaka bagi orang yang tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Bagi orang yang tidak mencari Tuhan, hari Tuhan itu akan menjadi hari yang mengerikan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu hari kegelapan, bukan terang. Seperti seorang yang lari terhadap singa, seekor beruang mendatangi dia, dan ketika ia sampai ke rumah bertopang dengan tangannya ke dinding, seekor ular memangut dia. Bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang kelam kabut yang tidak bercahaya? Mengapa? Karena aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Hai, hambaku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, anak-anakku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Orang yang mencari Tuhan hanya dengan merayakan perayaan-perayaan khusus tentang Tuhan dan tidak menemukan Tuhan, itu Tuhan tidak berkenan. Carilah Tuhan maka engkau akan hidup. Tuhan berkata, aku benci, aku menghinakan perayaanmu, aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban bakaran dan korban sajian, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tamun aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau kedengar. Sebab mereka bukan mencari Tuhan, tapi mereka mencari kesenangan di dalam perayaan. Yang nampak di mata manusia, tapi di hadapan Tuhan tidak naik seperti dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Tuhan mencari orang-orang yang murni hatinya ingin bangun hubungan dengan Tuhan. Itu sebabnya Daud adalah pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Sebab dia mencari Tuhan. Dia tidak fokus pada perayaan. Saudara, hati-hati kita dengan umat Kristen yang merayakan perayaan-perayaan tertentu. Dengan berbagai macam perayaan. Tapi hati kita itu nggak ada di sana.
Tapi Tuhan katakan, biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Sebuah ikatan perjanjian yang Tuhan ikatkan dirinya dengan kita akan berlaku bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, yang bukan mengutamakan perayaan, tapi mengutamakan hubungan pribadi dengan Tuhan. Amin. Saudaraku, hari ini apapun keadaanmu, kesulitanmu, Tuhan selalu mencari orang yang punya hati, orang yang fokus dengan Tuhan, orang yang hatinya tertuju kepada Tuhan. Amin. Saya akan bacakan firman Tuhan yang terakhir dari Ulangan 28. Diberkatilah orang yang mengikat janji dengan Tuhan. Dia akan menerima apa saja yang dijanjikan. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Ingat saudara, Tuhan yang mengikatkan dirinya dengan sumpah adalah Tuhan yang mengikatkan dirinya dengan umat yang dia kasihi, tidak pernah ia akan meninggalkan. Satu hal, supaya kita tetap tinggal di dalam janji Tuhan, berjalankah dua orang jika mereka belum berjanji? Dan jikalau kita sudah berjanji, tetaplah mencari Tuhan, maka engkau akan hidup. Ingat, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan. Amin. Dengarkan suara Tuhan dan jangan padamkan rohmu, jangan keraskan hatimu. Jangan cari Tuhan di Betel, di Gilgal, di Bersheba. Jangan cari di tempat-tempat lokasi-lokasi sembayang. Jangan cari kepada dukun-dukun, jangan cari kepada orang-orang kuat yang tidak tahu kebenaran. Tetapi carilah Tuhan secara pribadi. Maka engkau akan hidup. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami, ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku ada di pihak kita. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa di surga, Tuhan yang sungguh baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Tuhan yang mengikatkan perjanjiannya dengan sumpah, dengan Abraham, menjadi Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, yang berjanji untuk memberkati seluruh kaum di muka bumi ini. Dan kami adalah termasuk kaum yang tertanam di dalam rumah Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hambanya para nabi. Seluruh janji-janjimu telah engkau sampaikan lewat para nabi, baik itu teguran, himbauan, bahkan janji berkat, bahkan berita tentang kedatangan hari Tuhan yang sudah semakin mendekat. Lembutkan hati kami Tuhan, biarlah kami Tuhan Yesus senantiasa taat tunduk di hadapan-Mu, mendengarkan sabda firman-Mu, setia dengan Engkau. Haleluya. Haleluya Yesus. Rasakan kehadiran Tuhan pada pagi hari ini saudaraku. Bagaimana dia menjamah membungkus anak-anak kerajaan. Bagaimana dia memeluk anak-anak kerajaan dan memberkati dengan berkat-berkat yang spesial di dalam kehidupan kita. Carilah Tuhan maka engkau akan hidup. Jangan cari di Gilgal, di Betel, Bersheba. Jangan cari di tempat-tempat persembahyangan. Tetapi carilah Tuhan secara pribadi dalam nama Yesus. Tuhan akan memberkatimu. Tuhan akan memberkati pekerjaanmu, adonan rotimu. Tuhan akan buat berhasil segala sesuatu yang engkau kerjakan di dalam nama Tuhan. Dan Bapa kami berdoa mengangkat tangan, memberkati umat-Mu Tuhan. Yang hari ini kehilangan pengharapan, yang hari ini kehilangan sukacita. Firman Tuhan katakan engkau adalah anak perjanjian dengan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah hasil bumimu, diberkatilah hasil usaha ternak pekerjaanmu, usaha dagangmu diberkati, dibuat Tuhan berhasil. Tuhan memberkati bakulmu, tempat adonanmu, diberkatilah waktu engkau masuk, diberkatilah waktu engkau keluar, diberkatilah rumah-rumah tanggamu, diberkatilah seluruh usaha pekerjaanmu, dan namamu disebutkan sebagai anak-anaknya Tuhan.
Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami teringat Tuhan, kami berdoa untuk kota dan bangsa kami berdoa untuk Indonesia yang akan segera memasuki pilpres, pileg Tuhan, pilkada dalam nama Yesus Tuhan. Engkau memberikan pemimpin-pemimpin hebat, pemimpin-pemimpin yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan kami, supaya Tuhan nyata benar bahwa Engkau Tuhan atas bangsa kami. Kami juga berdoa untuk anak-anak kerajaan, anak-anak Tuhan yang sedang bergumul Tuhan, dengan hubungan-hubungan pribadi mereka yang rusak dengan suami, hubungan pribadi mereka yang rusak dengan istri, hubungan pribadi mereka yang rusak dengan orang tua, dengan anak. Bapa, dalam nama Yesus, kami berdoa, janji Tuhan adalah memulihkan keadaan mereka. Jikalau jalan Tuhan berkenan di hadapan Tuhan, jikalau jalan seseorang berkenan di hadapan Tuhan, maka musuh orang pun itu akan didamaikan dengan dia. Kami berdoa untuk orang-orang yang memiliki hubungan-hubungan yang rapuh, hubungan-hubungan yang rusak. Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Dimanapun engkau berada, engkau tidak akan saling menyakiti satu dengan yang lain, tapi engkau akan dipulihkan, saling percaya, saling membangun, saling dikuatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan hubungan-hubungan yang selama ini rusak, Tuhan kiranya memberkati dan memulihkan engkau kembali. Bapak di surga, kami juga berdoa untuk orang-orang yang terlibat dengan tunggakan-tunggakan kredit Tuhan, orang-orang yang dikejar-kejar debt collector, orang-orang yang mengalami kesulitan di dalam finansial mereka, mereka yang memiliki pekerjaan kemudian mereka kehilangan pekerjaan, mereka kehilangan mata pencarian. Bapak, kami berdoa untuk orang-orang yang membutuhkan ini Tuhan, mereka yang gagal di dalam mengatur, memanage keuangan mereka Tuhan, sehingga hubungan dengan istri menjadi rusak, hubungan dengan suami menjadi rusak, hubungan dengan anak-anak menjadi rusak, dan dia kemudian mengalami depresi dan jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan. Oh Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa untuk pribadi-pribadi yang membutuhkan Engkau Tuhan, di dalam kebutuhan finansial mereka, di dalam pengelolaan keuangan mereka, dalam pengelolaan bisnis mereka. Tuhan memberkati dan melindungi mereka. Ketika mereka kembali kepada perjanjian dengan Tuhan, maka mereka akan dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, kami juga berdoa untuk kekasih-kekasih Tuhan yang dalam pergumulan sakit. Oh, Bapa di surga, untuk Ibu Lili secara khusus yang keadaan tubuhnya yang sudah stroke tetapi semakin dipulihkan, semakin dipulihkan, semakin dipulihkan, dan Tuhan secara luar biasa Ibu Lili telah menjadi seorang yang begitu setia dan dia mengalami pemulihan, pulih pasca stroke-nya yang ada. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang mengalami stroke lainnya, Bapak di surga. Ada Pak Akin yang selalu kami berdoa, Tuhan, dan terima kasih dia sudah bisa berdiri. Dia sudah bisa mengangkat tangannya. Pertolongan Tuhan sungguh ajaib di dalam kehidupan Pak Akin. Di dalam nama Yesus, dia menjadi disempurnakan caranya, hidupnya Tuhan. Semakin lebih lagi disehatkan. Kami juga berdoa Bapa di surga untuk Inang Uda Risma Tuhan. Pasca Tuhan dia mengalami stroke ringan. Tuhan, Engkau pulihkan Bapa dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Sehingga dia boleh bangkit. Bahkan saraf-sarafnya Tuhan yang sudah mengalami kerusakan dipulihkan kembali. Supaya dia boleh Tuhan saraf-sarafnya itu boleh pulih kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi Bapak kami Tuhan yang dalam sakit jantung Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus, Bapak Harianus Napitupulu, Tuhan pulihkan keadaannya dari segala sakit asam lambung Tuhan, dan susah bernafas Tuhan, susah jantungnya Bapa, dalam nama Yesus Engkau pulihkan, Engkau berkati dalam nama Yesus. Buat Mama Eske Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, pertolongan sungguh ajaib dalam kehidupannya, tulang-tulangnya Tuhan, segala sakitnya dijauhkan dari diabetes, tekanan darah tinggi, sakit jantung dan lain sebagainya, dan biarlah sukacita Tuhan selalu ada dalam kehidupannya. Tidak lupa kami berdoa untuk anak-anak Tuhan, Queen Abigail Tuhan, Gio Jericho Tuhan, Azaria Tuhan, dalam pertolongan-Mu mendapatkan satu buah kursi kedokteran di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Oh Tuhan, sungguh ajaib. Bang Ray Tuhan yang akan masuk di dalam teknik pertambangan Tuhan. Oh Engkau berkati Tuhan, dia boleh lulus sukses berhasil Tuhan dengan apa yang dicita-citakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk pernikahan David sebentar lagi, pernikahan Hana sebentar lagi. Oh Tuhan, tolong dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus agar mereka boleh Tuhan ada berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka Tuhan menuju pada pernikahan yang diberkati Tuhan. Secara khusus Tuhan adik Brandon Tuhan yang sebentar lagi Tuhan harus diperiksa keadaannya hari Selasa nanti bertepatan dengan hari ulang tahunnya. Adik Brandon Tuhan, kami berdoa menyerahkan agar mendapatkan hasil yang baik, hasil yang baik. Kami percaya Tuhan sanggup merubah
keadaan Bapak. Tuhan sanggup merubah keadaan apapun yang menjadi tantangan pergumulan bagi keluarga ini. Oh, karena keluarga ini mengasihi Tuhan. Sister Meki dan Brother Brian, mereka sudah menyerahkan dirinya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan mereka mencari Tuhan, maka mereka akan mengalami kehidupan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka adik Brandon juga akan mengalami atmosfer surgawi. Adik Brandon dalam perlindungan damai sejahtera daripada Tuhan, seluruh saraf-sarafnya, organ-organ tubuhnya Tuhan, kesehatan jiwanya, bahkan ketenangan Tuhan, atmosfer surgawi ada di dalam kehidupan Brandon Tuhan. Dan kami berdua melepaskan berkat buat adik Brandon Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dia boleh merasakan hadirat Tuhan. Ketika dia merasakan hadirat Tuhan, maka sel-sel darahnya, saraf-sarafnya itu akan bersuka cita, bergiran dan mengalami pemulihan keluarganya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Adik Brandon di dalam perlindungan daripada Tuhan, kami perkatakan, kami menikmati janji-janji Tuhan. Adik Brandon Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus akan mengalami pemulihan roh, jiwa, dan tubuhnya, segala urat-urat saraf Tuhan, sel-sel darahnya, organ-organ tubuhnya mengalami kekuatan baru di dalam Tuhan. Dan indah pada waktunya Tuhan, besok dia diberkati 1 tahun yang diberkati Tuhan dengan pertumbuhan yang baik, normal, kuat, berhasil, dan sukacita daripada Tuhan mengalir atas kehidupan adik Brandon. Juga buat mami papinya Tuhan, Meki dan Brian, Tuhan mengalami damai sejahtera, pertolongan Tuhan. Sukacita hadirat Tuhan menjadi bagian dari setiap umat. Mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau di kota dan di ladang. Tuhan memberkati buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil dagang usahamu dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Kita terima berkat daripada Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus kiranya memberkati, berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub menyertai kehidupan kita semuanya. Semua yang diberkati dengan perjanjian dengan Tuhan, percaya di dalam perjanjian bahwa Tuhan menyertai langkah kehidupan kita, sama-sama katakan haleluya, amin. Tuhan yang berjalan bersama dengan kita, Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. God bless you.